Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IA Inutuban. Hari ini kita bertemu lagi di segmen Pojok Literasi dan di samping saya sudah ada sahabat ngobrol saya. Halo Mbak Leila. Halo. Jadi hari ini kita akan ngobrol seputar dunia literasi dan kepenulisan bersama Mbak Leila. Mbak Leila ini salah satu mahasiswa IA Inutuban yang berprestasi di bidang kepenulisan atau literasi. Selamat siang Mbak Leila. Selamat siang. Gimana kabarnya, baik kan? Alhamdulillah. Jadi Mbak Leila ini adalah salah satu sosok yang sudah saya kenal sejak lama dan saya tahu bahwa beliaunya ini sangat menyukai organisasi. Kalau di AI Nutuban ikut organisasi apa saja Mbak? Kalau di eksternal itu ada PKPT IPNU IPPNU. Kalau di internal itu ada UKM Saung Atma dan juga ada ini proses mau ikut LDM dan juga Hima Prodi PGMI dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga Lembaga Pres Mahasiswa yang membidangi literasi gitu. Wah, banyak sekali ya ternyata organisasi atau UKM yang diikuti oleh Mbak Leila ini. Nah, tapi hari ini saya akan fokus membahas tentang Mbak Leila yang berkecimpung di dunia literasi. Sejak kapan sih Mbak Leila ini menyukai dunia kepenulisan atau dunia literasi? Kalau nulis-menulis tuh semenjak kecil, Mbak. Jadi semenjak SD kelas 6 saya sudah mulai nulis. Apa yang menjadi curahan saya, yaitu yang saya tulis. Oh, berarti bakat sejak kecil ya? Senangnya sejak kecil gitu. Jadi berkembang di SMP juga kan, kalau setiap hari itu kan saya curahkan di buku diare. Nah, semenjak itu sampai kuliah itu mulai berkembang karena saya mulai suka tulis menulis, mengikuti event-event itu banyak sekali yang saya ikuti. Jadi ya mengalir lah, berkembangnya itu bertahap proses lah. Oke. Nah, ada nggak sih Mbak alasan Mbak Leila, alasan yang kuat kenapa sih Mbak Leila tuh sangat menyukai dunia literasi atau dunia kepenulisan? Ya menurut saya ya, menulis tuh menyenangkan. Apa yang saya tulis tuh buat saya senang gitu. Jadi saya itu bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Menulis kan bebas, apapun kita bisa menulis gitu kan. Jadi ya saya suka banget dunia menulis ya karena sejak kecil itu tadi berkembang. Tapi kalau untuk tahap-tahap belajar itu ya proses dari kecil hingga sampai sekarang gitu. Oke. Nah, kalau menyukai dunia literasi sudah dari kecil, ada nggak sih Mbak penulis atau mungkin buku yang jadi kiblat Mbak Leila dalam mengembangkan bakat di dunia literasi ini? Untuk terakhir kalinya yaitu ada sih. Siapa beliaunya? Muzayana Sa'dia. Event-eventnya itu sangat luar biasa sekali hingga sampai saya goal sampai nasional itu, sampai juara nasional itu karena event-event dari Muzayana Sa'dia. Jadi dia adalah salah satu yang memberi dorongan lah, motivasi sekali buat saya yang bergerak di literasi ini untuk mengembangkan karya-karya saya yang selama ini terpendam lah, yang nggak bisa dibukukan akhirnya bisa berkarya dan akhirnya sekarang dibukukan seperti itu. Ini bukunya berisi tentang cerpen kah atau novel atau berisi puisi atau apa Mbak? Kalau saya dari kecil kan sukanya nulis puisi. Jadi kalau ya. namanya Mbak Nelly itu bisa saya tulis puisi gitu. Hebat sekali ya. Itu saya suka banget kalau nama-nama dari teman-teman itu bisa saya tulis buat puisi gitu lah. Kan juga asik juga kalau namanya dibuat puisi kan kayak ngerasain itu bangga gitu ya. Luar biasa pastinya. Seneng ya. Iya. Itu sih kalau ada puisi, cerpen gitu. Tapi kalau novel itu karena novel itu butuh waktu lama, jadi mungkin karena padatnya di organisasi, jadi saya itu agak nggak terlalu fokus ke situ sih. Cuma puisi, cerpen, tapi nantilah berkembangnya waktu nanti bisalah, insya Allah bisa buat novel. Oke. Doakan saja. Kalau tadi penulis yang menjadi penulis favoritnya Mbak Leila adalah Muzayana Sa'diah, dan dari event-event yang diadakan oleh Muzayana Sa'diah juga Mbak Leila bisa menjuarai lomba ya Mbak. Iya. Nah, mungkin ada event-event lain yang diikuti selain dari event-event yang diadakan oleh Muzayana Sa'diah Mbak? Ya ada, sebelum di eventnya Muzayana Sa'diah itu sebenarnya udah ada eventnya Asra kayaknya itu ya. Kan itu karena pandemik jadi banyak sekali event-event yang saya ikutin. Karena kan boring banget ya kita sebagai mahasiswa mau ngapain, pandemik juga nggak ngajar, juga nggak kuliah. Jadi kita harus memanfaatkan
kayak Tuhan tuh memberikan istirahat lah buat saya berkarya gitu. Jadi kesempatan emas buat pandemi kemarin itu buat saya berkarya. Jadi banyak sekali karya yang saya tuangkan karena pandemik gitu. Itu sih Mbak. Oke, nah ternyata udah banyak ya event-event atau lomba yang diikuti oleh Mbak Laila, dan saya yakin pasti banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Mbak Laila ini. Mungkin bisa di-share atau diceritakan sedikit Mbak tentang prestasi apa saja sih yang sudah diraih di dunia literasi atau dunia kepenulisan ini? Ya, untuk sebelumnya di SMP itu sudah pernah sih. Karena saya itu suka bahasa Indonesia, Mbak. Mata pelajaran semuanya itu saya suka bahasa Indonesia. Jadi dibanding IPA, matematika itu saya lebih suka bahasa Indonesia. Karena saya juga pernah juara di SMP itu juga Olimpiade Bahasa Indonesia. Karena suka banget lah bahasa Indonesia, mata pelajaran itu. Jadi untuk juara itu langsung masuk ke 30 besar kemarin. Alhamdulillah itu juga nasional juga, dibukukan juga ada karyanya saya di sini. Terus setelah 30 besar langsung ke 3 besar. Dan saya kan juga kaget di situ. Kok luar biasa itu ya, suatu apa ya? Ya senang juga sih, sampai pengumuman kan malam. Jadi saya nangis tengah malam sampean karena kok kaget saya kok dapat juara 3 gitu. Karya yang dinilai itu adalah semangatnya untuk berkarya, semangat menulis, juga rendah hati dalam menulis. Jadi kan kadang kalau kita disuruh Mbak Neni tolong buatin puisi, kadang kita kan males gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau ketika saya bisa, saya akan bantu. Saya akan tuliskan sebuah puisi buat dia meminta gitu. Jadi nggak nanggung-nanggung. Tapi selagi saya nggak bisa ya, mohon maaf gitu. Nah, banyak sekali ya ternyata prestasi yang sudah diraih oleh Mbak Laila ini. Mungkin kedepannya ada event apa lagi Mbak yang akan diikuti? Untuk ini sudah kemarin itu ada event lomba puisi juga. Alhamdulillah juga 10 besar. Ini lagi OTW bukunya, belum nyampe. Nanti ini ada event lagi juga dari event Museumnya Sadia, Mbak. Part 4 itu saya juga insya Allah ikut. Akan dibukukan lagi. Jadi selagi saya masih bisa berkarya, ya saya berkarya. Oke, bagus sekali ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Iya. Apa sih harapan atau pesan Mbak Laila ini kepada mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak di luar sana yang sekarang sedang menggeluti dunia literasi atau dunia kepenulisan? Mungkin bisa jadi motivasi untuk mereka. Ya, kalau pesan saya kepada teman-teman itu jangan pernah takut untuk menulis. Apa yang menjadi cita-cita kalian? Menulis itu sebenarnya butuh keberanian. Kita menulis ya, nulis saja. Nanti ketika bagaimana mengembangkannya itu akan berjalannya waktu dengan proses yang panjang. Jadi kadang itu teman-teman itu takut untuk menulis. Buat apa nulis gitu? Nggak tahu mau dibukukan atau gimana gitu. Nanti bisa lah kalau teman-teman yang sudah banyak karyanya bisa bincang-bincang sama saya, diskusi bareng untuk bisa mengembangkan karyanya itu mau dibawa kemana, mau dibukukan atau di mana, bisa lah bincang-bincang sama saya. Berdiskusi lah caranya ya. Intinya jangan takut untuk menulis. Nah, oke, boleh nggak Mbak? Saya request satu puisinya untuk dibacakan untuk teman-teman yang nonton di rumah. Oh, puisi ya? Puisi karya Mbak Laila. Ya bisa. Ini yang pendek ya, ada yang panjang. Jalan berbeda. Jemari mengetik mengungkap rasa. Mata terkedip melihat seruan nada. Berbunyi mendengarkan mutiara kesunyian. Rasa memberi rasa, membinasakan dunia. Arah berbolak-balik, menciptakan jalan. Berjuang tergores luka tanpa sebab. Rintian air mata memberatkan haluan. Detikan jam berputar bersama kenangan. Sanggup apa aku? Berdaya apa? Jalan yang searah melintas dalam nafas. Sesak menyelimuti dada. Sakit tanpa luka. Mengombak-ambik jerihnya keikhlasan. Mungkin
Jalanku yang berbeda. Karya Lailatul Izzati. Wah, luar biasa sekali ya puisi dari Mbak Laila. Wah, sampai terharu loh Mbak saya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran dengan karya-karyanya Mbak Laila bisa lihat di mana, Mbak? Di Perpus bisa, ada karya saya yang ada di Perpus. Terus nanti kalau menghubungi saya juga bisa melihat karya saya yang di Perpus, bisa menghubungi saya. Kita berdiskusi bareng tentang dunia literasi. Di Perpus IAIN Utuban tentunya dong, di kampus hijau. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga perbincangan santai kita hari ini sama Mbak Laila bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih menyukai dan lebih giat dalam dunia literasi atau dunia kepenulisan. Sampai jumpa lagi di Bincang Literasi segmen depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video di channel YouTube IAIN Utuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.